Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, welcome back to Betani Kids Online Service. Wah, adik-adik semua sudah seger dan semangat ya. Ayo kalau gitu kita langsung mulai aja ibadah hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau mulai dengan berdoa. Kak Rahel yang pimpin ya. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikanmu dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau akan pimpin ibadah kami. Kami juga rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap beribadah katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Anak Tuhan yang luar biasa, beda dari anak-anak yang lain ya. Siap memuji Tuhan? Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Adik-adik masih semangat semua ya? Ayo kita mau sama-sama ikut Yesus. Kita gerak sama-sama ya. Pikiranku tertuju pada Yesusku, mataku memandang padanya, telingaku mendengarkan suaranya, dan mulutku memuji namanya. Hatiku terpaut pada
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk pujikan lagu ini ya. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang Kau panggil mulia. namaku Tuhan. Bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, Ini hidupku ku Tuhan. serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan Kita pujikan yang lebih sungguh-sungguh jadi lagi di yang terbaik dalam untuk Tuhan. hidupku. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia. Bagimu ku Kau panggil namaku Tuhan. istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayangan. Lebih sungguh-sungguh kita bilang ini hidupku Tuhan. Ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini Pakailah aku. hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Kita sama-sama angkat tangan Biar kita. Sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Ini hidupku Tuhan. yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Jadi kesayanganmu Tuhan. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Agnes hari ini. Hari ini Kak Agnes akan menemani adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap katakan amin. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sama-sama adik-adik Kak Agnes mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan bimbingan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, agar setiap firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat minggu lalu ceritanya tentang siapa? Ya, betul, tentang Ibu Ruth dan Ibu Naomi. Nah, hari ini Kak Agnes masih akan lanjutkan. Kak Agnes akan ceritakan kelanjutannya tentang Ibu Ruth. Ketika itu, waktu yang minggu lalu diceritakan, Ruth bersama dengan Naomi kembali ke kota Bethlehem. Saat itu, Ruth tidak mengikuti jejaknya Orpa. Dia ikut bersama Naomi untuk kembali. Dia tidak meninggalkan Naomi sendirian adik-adik. Nah, ketika Naomi dan Ruth tiba di kota Bethlehem, saat itu adalah saat penuaian. Nah, yang dituai adalah jelai. Apa sih Kak jelai itu? Jelai itu makanan pokok pengganti beras. Kalau kita kan makan nasi dari beras. Nah, di zamannya mereka makan gandum dan jelai itu. Ketika itu musimnya penuaian adik-adik. Ketika sampai di kota Bethlehem, Ruth bukan orang kaya adik-adik. Naomi juga bukan orang kaya. Jadi Ruth memutuskan untuk ikut mengambil jelai-jelai yang tadi sudah dipanen itu, yang tersisa itu, untuk diambil bulir-bulirnya supaya mereka berdua bisa makan. Kemudian Ibu Naomi mengizinkan Ruth waktu itu. Ya sudah Ruth, boleh kamu ke sana bekerja, boleh. Nah, Ruth bekerja di ladang yang dimiliki oleh Boas. Adik-adik tahu siapa Boas? Boas itu adalah saudaranya Bapak Elimelek. Masih ingat nggak Bapak Elimelek itu siapa? Betul, Bapak Elimelek adalah istrinya Ibu Naomi kemarin. Nah, ternyata yang memiliki ladang adalah Boas ini adik-adik. Jadi masih saudara dari Ibu Naomi. Ruth bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bermalas-malasan. Kemudian dia setia dalam pekerjaannya. Sehingga ketika Bapak Boas melihatnya, Bapak Boas itu senang adik-adik. Ketika itu Bapak Boas merasa gembira melihat Ruth yang rajin. Akhirnya Ruth menjadi istri Boas dan kehidupan Ruth menjadi berubah menjadi buruk apa baik? Tentu saja berubah menjadi yang baik. Dia tidak lagi kesusahan, tapi dia sudah punya suami Bapak Boas ini. Adik-adik, Tuhan sudah setia pada kita. Tuhan sudah menyertai kita waktu kita sedih, waktu kita senang, waktu kita sekolah. Tuhan sudah setia sama kita. Seperti Tuhan menyertai Ibu Naomi dalam kehidupan Ibu Naomi. Nah, kita hari ini mau belajar seperti Ibu Ruth yang juga setia pada Tuhan. Ruth setia pada pekerjaannya, setia pada Naomi, pada Tuhan yang dia sembah. Dan ketika Ruth setia, Ruth mendapatkan sesuatu yang keren. Hidupnya diubahkan, hidupnya diberkati. Adik-adik siapa yang mau hidupnya juga dijagai sama Tuhan? Adik-adik siapa yang mau hidupnya diubahkan? Nah, kita belajar setia ya adik-adik. Nah, Kak Agnes ada sebuah ilustrasi ya. Coba kita mau dengarkan sedikit ilustrasi ini. Ada dua orang petani yang menanam pohon mangga. Si petani A ini kita sebut aja dia petani rajin. Kemudian petani yang kedua kita bilang aja dia petani bosan, si bosan. Jadi ada si rajin dan si bosan.
kedua petani ini akan menanam sebuah mangga, masing-masing satu pohon. Mereka berdua pada awalnya mereka semua bekerja, menanam, kemudian menyiram, kemudian memupuk pohon itu bibitnya, dan pohon itu mulai tumbuh. Makin lama makin besar, makin banyak daunnya, hingga 1 tahun berlalu, ternyata pohonnya masih belum berbuah adik-adik. Si rajin masih tetap setia pada pekerjaannya. Dia terus menyirami, dia terus menanam, dia terus memberikan air, memberikan pupuk, merawat, memotong dahan-dahan yang mungkin nakal, ujungnya yang mungkin rusak, dia bersihkan. Tetapi si bosan mulai tidak setia adik-adik. Dia sudah mulai malas-malasan, kemudian aduh ini tanamannya sudah nggak tahu kapan ini berbuah ya sudahlah biarin aja. Pokoknya disiram aja lah, toh juga kemarin nggak berbuah. Nah, sudah 2 tahun berlalu, ternyata masih belum berbuah juga pohon mereka. Nah, masuk tahun ketiga, si rajin masih terus setia. Dia masih merawat pohon ini dengan baik. Tetapi si bosan sudah malas, dia sudah bosan. Akhirnya dia cabut itu pohonnya, kemudian dibuang. Dia berpikir, sudahlah pohonnya nggak akan berbuah. Sepertinya itu sudah kayaknya bibitnya jelek deh. Kemudian dia ambil bibit baru, dia tanam lagi. Dia mulai dari awal lagi. Ternyata adik-adik, setelah sekian lama, buah dari yang pohonnya si rajin mulai muncul. Ternyata pohon mangganya sudah mulai bisa berbuah. Tetapi kalau kita lihat di yang si bosan, dia tidak ada buahnya. Bahkan tanamannya sudah hilang karena si bosan tidak mau merawat lagi. Andaikan waktu itu si bosan tetap akan merawatnya dengan baik, pasti dia juga bisa menikmati buah sama seperti si rajin. Nah, adik-adik, Agnes melalui ilustrasi ini, Agnes mau menyampaikan pesan. Ayo adik-adik, kita setia dalam melakukan setiap tugas kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan juga kalian bosan melakukan perbuatan yang baik. Kita belajar setia seperti Tuhan. Seperti Tuhan sudah setia sama kita, kita juga harus setia sama Tuhan. Kita bisa setia dalam pekerjaan Tuhan itu seperti apa, Kak? Kita bisa setia pelayanan. Misalnya, adik-adik diberi tugas sama kakaknya, kita pelayanan asyir. Lakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Wah, Kak, sudah bertahun-tahun cuman begini-begini aja. Enggak, kita memberikan yang terbaik, kita melayani juga harus dengan sungguh-sungguh, dengan setia juga. Kemudian, waktu belajarlah dengan sungguh-sungguh adik-adik. Jangan, bosan ini belajarnya. Sudah, enggak usah belajar deh. Udah bosan aku belajar. Enggak ya adik-adik, kita mau tetap setia juga dalam studi kita, dalam pelajaran kita. Kemudian contoh yang lain lagi, kita juga setia dalam saat teduh kita. Siapa yang di sini setia dalam saat teduh? Ayo, angkat tangannya. Oke, Agnes lihat tangan-tangan adik-adik yang terangkat, yang setia saat teduh. Ayo adik-adik yang belum setia, kita belajar setia untuk saat teduh. Adik-adik yang sudah setia, jangan lupa ya, jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu untuk tetap setia. Baca firman Tuhan supaya kita hidupnya juga sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini Agnes simpulkan, ayo kita belajar setia. Seperti Tuhan Yesus sudah setia sama kita, kita juga harus setia pada Tuhan. Setia dalam perbuatan baik, setia dalam pekerjaan kita, studi kita. Oke adik-adik, siap jadi anak yang setia? Yang siap jadi anak yang setia katakan yes! Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Yuk kita buka Alkitab kita di Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat, katakan amin.
Oke, sudah siap semua? Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras dan jelas. 1, 2, 3. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Adik-adik, kita harus belajar juga seperti Ibu Ruth yang setia. Ketika adik-adik setia dalam pekerjaan adik-adik, dalam studi adik-adik, dalam ibadah adik-adik, Tuhan pasti memberikan berkat yang luar biasa untuk adik-adik. Oke adik-adik? Oke, sekian dulu firman dari Kak Agnes. Sampai jumpa di firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Devi. Hari ini kita mau ngapain ya? Ada yang tahu kira-kira? Lihat alat-alatnya ini? Kita mau membuat jus buah. Siapa yang suka minum jus buah di rumah? Nah, hari ini Kak Devi dan Kak Agnes mau membuat jus buah stroberi dan mangga. Tapi tadi nggak ada mangganya, jadi Kak Devi nyuruh Kak Agnes untuk beli mangganya dulu. Lihat bentar lagi Kak Agnes sampai sih. Kita tunggu sama-sama ya. Halo adik-adik. Wah, baru dirasani. Halo Kak Agnes. Ini Kak Agnes sudah datang. Kak Agnes sudah bawa buahnya. Sudah beli mangganya? Buah mangganya habis Kak. Ini tapi Kak Agnes bawa buah yang lain. Buah apa Kak? Buah yang serem. Buah yang serem. Buah yang serem apa ya adik-adik? Apa ya? Gak tahu Kak, menyerah apa? Tara! Ih, Kak Devi tahu ini buah apa kan namanya? Iya Kak, buah naga. Serem ya adik-adik ya. Kak Agnes bercanda kok adik-adik. Nah, ini Kak Agnes sudah bawain buat Kak Devi untuk bikin jus sama-sama Kak. Gak apa-apa, kita harus fleksibel ya adik-adik. Gak ada mangga, buah naga pun jadi. Oh, Kak Agnes, sebelum kita mulai membuat, cuci tangan dulu Kak. Iya. Hah? Nah, lupa cuci tangan juga ya adik-adik di rumah. Oke, kalau tangan kita sudah bersih, kita mau sama-sama mulai membuat. Siapkan dulu bahan-bahannya adik-adik. Yang pertama yang mau kita jus karena buah, jadi kita harus punya buah-buahan. Adik-adik boleh terserah pakai buah apapun ya Kak ya. Boleh, ada yang suka buah alpukat. Nah, itu bisa juga. Itu enak sekali itu. Atau buah yang lain apa ya Kak ya? Banyak deh. Buah durian bisa nggak Kak? Bisa sih. Boleh juga sih itu, boleh. Oke, buah apapun ya. Buah apapun bisa. Terus kita butuh gula sama susu kental manis kalau ada, es batu dan air. Untuk alatnya karena mau buat jus kita butuh blender, kemudian gelas nanti untuk mewadahi, pisau dan telenan. Waktu pakai pisau hati-hati ya adik-adik, minta tolong mama atau papa, jangan sendirian. Siap membuat? Siap. Oke, yang pertama kita harus lakukan apa ya Kak Agnes? Kita akan potong buah-buahnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Oke, Kak Devi potong buah mangga, buah naga. Buah naga Kak. Dibelah, dikupas ya Kak ya, supaya Kak kulitnya Devi, blendernya susah Kak. Dibuka. Oh, Potong dibantu Kak. coba ya. Coba Kak, dengan tenaga dalam Kak. Oke, bisa Makasih Kak Devi. Sama-sama. Oke, sampai mana tadi adik-adik? Oh iya, kita kupas dulu buahnya. Jadi kulitnya jangan ikut di jus ya. Nah, Kak Agnes bantu boleh Kak Devi? Boleh, ini Kak Agnes. Nah, adik-adik, buahnya kita boleh sendokin atau dipotong-potong, terus kita taruh ke dalam blender ya. Ini mau dibuat semua atau gimana Kak? Boleh semuanya Kak. Oke.
nanti kita bagi-bagi ya kak ya. Iya, Jadi nanti adik-adik kalau di bisa bagi-bagi sama mama papa, atau mungkin sama kakak, adik gitu kak. Nah, ini sekarang nggak dipotong apelnya. Apelnya berdarah kena buah naga. Nggak apa-apa kak. Hati-hati ya adik-adik pakai pisaunya. Bisa. Oh, Kak, itu masuknya ke blender kak, bukan ke perut kak. Tapi Kak Agnes lapar. Udah nggak makan dari kapan kak? Dari kemarin. Enggak sih, Kak Agnes lupa kalau barusan makan. Ya udah nggak apa-apa, kalau buah boleh nggak apa-apa, sehat kok buah. Ya udah deh, Oke. yang ini deh ya, yang terakhir ya. Nah, Agnes masukin ke blender. ternyata mengupas apel tidak semudah itu kak. Oh iya, adik-adik berarti harus hati-hati ya waktu mengupas. Kalau perlu, adik-adik minta bantuan papa atau mama atau orang yang lebih tua di rumah ya. Hati-hati. Oh iya, Kak, di sini ada buah stroberi. Nanti buat apa ya buahnya stroberi? Nanti buat hiasannya kak, asalnya kan mau dijus sama-sama. Tapi kayaknya kalau buah naga sama stroberi rasanya bakal aneh. Jadi nanti buat hiasan aja. Oh, oke Kak. Kalau gitu Kak Agnes akan coba buka ya Kak. Oke. Ini kak sudah dipotong dan masukkan ke blender. Ini Kak Agnes ambil buah stroberinya, beberapa untuk jadikan hiasan. Kayaknya cukup deh ini kak. Kayaknya udah banyak Kak ini. Iya. Wah, Kak Agnes semangat sekali mau minum jusnya. Kalau sudah buah sekarang apa kak? Supaya sedikit lebih manis, kita kasih gula sedikit ya. Oke. Ini ada gulanya. Adik-adik bisa masukinnya sesuai selera adik-adik. Tapi jangan terlalu banyak adik-adik. Ini Kak Agnes masukin sedikit ya Kak. Terus pakai susu nggak kak? Buat adik-adik yang suka boleh dikasih susu Oke, juga. kita tambahin susunya ya. Oke, sedikit saja soalnya sudah ada gulanya. Oke. Nah kalau sudah semua berarti kita harus masukin apa ya Kak? Es batu sama air. Oh iya, es batu sama air. Ini es batunya kita masukkan semua atau gimana kak? Mungkin secukupnya aja kali ya Kak. Oke. Wah, segar sekali kelihatannya. Ya. Juga kita tambahkan air ya adik-adik. Kayaknya kalau buat berdua kurang deh kak. Ini kak Devi masukin semua ya kak ya. Oh iya, boleh deh Kak. Bisa. Oke. Sudah semua Kak. Kalau Oke. gitu kita tutup blendernya. Ingat adik-adik yang rapat ya. Oh iya. Oke. Lalu kita nyalakan deh blendernya. Siap, hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Terus berhentinya kapan, Kak? Berhentinya kalau sudah halus, Kak. Oke, kayaknya sudah deh. Ah, Sudah halus ya ini. Nah, sekarang kita hias dulu gelasnya. Adik yang kalau mau coba boleh pakai susu kental manis dan gelas.
terus diubur-ubur adik-adik. Biar cantik gelasnya. Tara. Satu lagi di sini ya kak ya. Oke. Diubur-ubur. Oke. Sudah? Kak Devi, kita tuang ya. Oke. Sini. Wah, segar sekali kelihatannya kak. Wah. Oke, ini sisanya masukkan sini kak. Ya, Kak Agnes masukkan sini ya. Untuk stroberinya dicuci dulu ya adik-adik. Terus setelah dicuci, ini tadi belum dicuci kak. Cuci pakai air ini ya kak. Ya. Oke. Terus kita buat sayatan sedikit. Lalu kita taruh sedikit gelasnya. Tada! Nah, sudah jadi jus kita adik-adik. Satunya juga kak. Oh, boleh. Lagi ya. Kita tambahkan satu juga. Cuci. Lagi. Oke. Jadi Ya. selesai. Sudah jadi jus kita adik-adik. Nah, adik-adik bisa coba ini di rumah. Lalu kalau sudah jadi, adik-adik bisa post di mana, Kak? Di Instagram @BethanyKidsMinistry. Kalau gitu, sampai jumpa di aktivitas selanjutnya ya. Dadah. Dadah. God bless you. Tuhan berkati. Kita minum ini yuk kak. Ayo. Minum. Cheers. Wah, keren kan firman Tuhan hari ini adik-adik. Sekarang kita sudah di akhir ibadah. Yuk kita sama-sama tutup di dalam doa ya. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami terima. Biarlah kebenaran firman-Mu menegur, mengajar, dan lebih menambah-nambahkan iman kami Tuhan. Kami juga rindu ibadah kami tidak sampai di online YouTube ini saja, tapi biarlah kami terus bertumbuh dan bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua, teman, juga guru-guru, biarlah Engkau sertai dimanapun mereka berada dan semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami dengan doa ini dan kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu dan jadilah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Dadah. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.